menurut saya itu memecah kabupaten bukan keinginan dan permintaan masyarakat. Itu kewajiban kita. Ngurus masyarakat dengan Oh. 2 juta lebih, ini bohong lah kalau bisa terusi oleh hari ini. Ya. Tapi ini perlu kita sampaikan Ya. bahwa Cilacap yang luas, berapa PAD apabila dibagi Cilacap Barat dan Timur? Jangan-jangan setelah dibagi hari ini, maka Ya. Cilacap Barat tidak bisa berdiri sendiri, yang 10 tahun bisa kembali ke Kabupaten Induk. Sehingga apakah menjadi masalah? Ya. Kalau menurut Ya. saya, Pak Bambang, kita pernah Ya. menyampaikan, Ya. kita orang tua, maka berikan anak kita rumah dan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Cilacap periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Cilacap, yaitu Haji Taufik Nur Hidayat. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan yang sekaligus juga Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah baik, senior. Luar biasa. Pak Taufik ini lahir di Cilacap 31 Oktober 1967. Ya. Berkarir di politik, bergabung dengan PDI Perjuangan, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Cilacap sejak 2014, dan saat ini menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Cilacap sekaligus Ketua DPRD Cilacap. Nah, Pak Taufik, supaya lebih lengkap, walaupun singkat, mohon Bapak bercerita perjalanan karir sejak awal sampai saat ini. Monggo silakan, Pak. Terima kasih. Saya mulai dari karir di partai, Ya. Jadi pada saat ada rekonsiliasi di Cilacap antara Pak Pranupan dengan Sugiharjo, itu dibentuklah pengurusan. Masuk saya sebagai ketua anak ranting tahun 2000 itu. Anak ranting. RW 6 Kelurahan Tegarja, Cilacap Selatan. Kemudian 5 tahun atau 2 tahun menjadi sekretaris ranting Tegarja. Dan selanjutnya jadi ketua PAC Kecamatan Cilacap Selatan. 5 tahun lagi menjadi wakilnya Pak Fran, wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang. Dan sampai hari ini menjadi ketua cabang PD Perjuangan sejak 2014. Itu karir di politik. Kalau senang di politik sejak awal memang saya dulu pergerakan terutama di PD Perjuangan zaman Promega dan yang sebelumnya itu karena hobi. Kemudian 2010 saya ditugaskan oleh DPC PD Perjuangan menjadi wakilnya Pak Tato, wakil bupati. 18 bulan mengisi. Kemudian 2014 kita jadi ketua DPRD, 2019 jadi ketua DPRD sampai hari ini, Mbak. Pak Taufik pernah menjadi wakil bupati. Betul. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, hasil perolehan Pileg 2014 untuk PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap ini seperti apa, dan nanti bagaimana proyeksinya untuk pilkada yang akan datang? Ya.
2014 kita mendapatkan 9 kursi. Saya jadi Ya. ketua cabang baru setengah tahun. Ya. Nggak sampai setengah bulan. Terus Ya. kemudian bertarung di pemilu. Kita mendapatkan 9 kursi, selisih 6.000 suara dengan Golkar. Sama-sama Ya. 9 kursi. Kemudian setelah itu 2019 kita mencapai 10 kursi dan 2024 10 kursi. Ya. Ya, sekarang 10 kursi. Ya. Baik, dengan 10 kursi ini berarti PDIP bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi. Nah, bagaimana rencananya, Pak? Bapak kan pernah jadi wakil bupati. Ya. Apakah akan nyalon sendiri untuk nyalon bupati? Kalau secara regulasi 10 kursi kan sudah cukup. Ya. Tapi kalau cerita orang mencalonkan, partai mencalonkan, menugaskan pasti ingin menang. Kalau menang Ya. pasti membuka koalisi. Yang kedua juga berpikir orang 10 akan lebih baik dipikirkan oleh orang 15. 15 kalah baik dengan orang 20. Maka PD Perjuangan tidak hanya berdiri cukup mengusung, tapi kita bersinergi dengan partai lain, itu kita buka, dan itu perintah Dewan Pimpinan Pusat, Pak Asner. Kemudian mencalonkan itu nanti siapa saja. Karena Pak Bambang bahwa ketua partai itu adalah memimpin ide gagasan partainya. Setiap partai mempunyai ide gagasan. Bagaimana yang bisa membumikan ide gagasan dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi supaya Cilacap ke depan tambah sejahtera. Ya. Apakah PDIP, terutama Pak Taufik, punya punya konsep atau punya pemikiran bahwa ada calon yang lebih ideal untuk diusung ke depan? Kalau sampai hari ini doktrinnya kepada PD Perjuangan bahwa kita itu kader dulu, itu siap diperintah dan harus siap diperintah dan siap tidak diperintah. Maka diserahkan kepada daerah supaya menentukan siapa yang paling berkompetensi di dalam memenangkan dan tentunya nanti membumikan ide-ide gagasan partai. Ya, baik. Jadi sebelum melihat orang luar, kalau dari internal PDIP sendiri siapa yang disiapkan? Kalau di PD Perjuangan kita buka, tapi sampai hari ini belum. Kalau mungkin terbuka saja, wacana orang beranggapan Pak Taufik itu ketua DPC-nya. Tapi kalau saya membuka kader semuanya, silakan. Bahkan eksternal juga dalam waktu dekat kita akan buka. Hanya DPP memerintahkan, kalau kamu sudah cukup untuk mengusung dan sudah punya calon, jangan berbohong, membuka hanya untuk bohong-bohongan. Itu perintah DPP yang tersirat. Yang tersurat kalau sudah bisa, sudah ngusung. Tapi kalau belum punya dan belum cukup, buka. Jangan sudah punya pura-pura membuka. Itu perintah DPP. Ya, baik. Jadi kalau sekarang DPC Cilacap membuka, berarti masih mungkin membuka kader dari luar, Pak? Oh, sangat mungkin. Satu, membuka kader dari luar. Dan tentunya yang akan kita bangun adalah membangun kerjasama partai dulu. Orang biasa berbicara koalisi, kita membangun partai dulu, kerjasama partai. Itu yang utama bagi kita. Kalau tidak salah yang bisa mencalonkan sendiri juga PKB. Jadi kan agak kemungkinannya kecil untuk sama-sama yang bisa mencalonkan sendiri kemudian berkoalisi. Koreksi Pak Bambang. Kalau PKB 8 kursi belum bisa. Belum bisa ya, PKB juga masih harus berkoalisi. Jadi kira-kira siapa yang dilihat sebagai mitra kerjasamanya PDIP, Pak? Semua partai politik kita buka ruang. Bahkan kemarin beberapa ketua partai, bahkan ada jajarannya sudah komunikasi, bertemu. Ya nanti kita akan buka kepada semuanya. Kalau bisa semuanya, kenapa tidak? Ada tokoh, saya sudah wawancara kebetulan, yaitu Pak Awaludin yang sekarang jadi pejabat bupati. Beliau mempersiapkan diri, artinya siap untuk dicalonkan, tapi sampai sekarang
belum ada yang mencalonkan. Apakah PDI berminat untuk mencalonkan, Pak? Jadi kalau cerita berpotensi ada 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang misalkan menurut pandangan Ya, masyarakat. Tapi kalau ya, partai kita on the track, membuka, ya, nanti akan mengkaji, kita minta ya, pendapat DPD dan kita akan minta petunjuk DPP. Jadi ya, siapapun menurut saya, kalau mau membangun Cilacap, tidak kita berminat atau tidak berminat, mekanisme yang ya, akan kita jalankan. ya. Eh, Sampai sekarang belum ada yang mendaftar berarti, Pak, ke Kita PDIP. belum membuka Oh, karena Bang belum buka. ya karena ada beberapa pasal yang menyampaikan apabila di internal cukup Ya, mengusung untuk mengusung bupati, apabila ada calon kuat dari internal, ya, ya kita tidak diharuskan oleh DPP ya. membuka terbuka. Oke. Karena jangan sampai Ya, menjadi kebohongan publik, baik. pura-pura Ya, membuka gitu. ya. Artinya sekarang masih mempertimbangkan sudah pasti membuka atau masih menunggu calon-calon internal PDIP dulu? Kemarin kita hadir rapat Karsden Banyumas di Magelang dengan komandan dengan ketua DPD Mas Bambang Pacul. Ya, Nah, kita mau rapat internal mungkin dalam waktu 1, 2, 3 hari kita akan mengambil keputusan. ya, Potensinya kita akan membuka pendaftaran kepada eksternal. ya. Nah, Bapak sendiri disebut-sebut juga sebagai tokoh yang punya potensi untuk itu. Nah, Ya, apa komentar Pak Taufik sendiri? kalau ada yang menyebut ya saya terima kasih. Kalau itu berarti kan bagian dari penghargaan. Tapi nanti kalau di Ya, PD Perjuangan kita siap diperintah dan siap diperintah. Hanya, ya, hanya kita juga ya, harus paham membangun ya, Cilacap itu tidak mudah. Ini luas ya, sekali. Dan ya, juga menjadikan jadi tidak hanya bisa diusung. Menjadikan jadi hari ini ya, sudah terbuka sekali. Pembiayaannya ya. sangat tinggi. Iya. Luar biasa. Nah, eh, kalau menurut perkiraan Pak Taufik, eh, akan terjadi berapa pasangan calon yang akan berkompetisi? Kalau dilihat dari yang ingin ya, dari yang ingin Ya, itu kan ada sekitar berapa? Kalau yang sudah membumi di sini, orang menyebut ada Pak Taufik, menyebut. ya, Orang ya, menyebut ada Pak Amaluddin karena PJ ya, beliau. Ada ya, orang menyebut ada Bu Teti, orang menyebut ya, ada Mas Samsul. Selain juga ya, datang dari apalagi itu yang ya, dari TNI. Nah, ya, dari sisi itu, kalau dilihat dari sisi koalisi nanti kita lihat arahnya. Apakah ya, masih terhipnotis dengan koalisi Pilpres ataukah ya, pecah di daerah? Karena Jawa Tengah juga berbeda. Itu ya, makanya ya. belum bisa dihitung. Tapi menurut saya maksimal maksimal Ya. 3. Menurut saya maksimal Eh, 3. Maksimal tiga, Pak ya. Ya. Nah, yang juga menarik kan eh, petahana bupati tidak nyalon, mungkin petahana wakil bupati. Ya. Nah, apakah itu juga salah satu pertimbangan untuk menarik minat untuk nyalon bupati, Pak? Kalau Cilacap tidak ada petahana sebenarnya. Ya, Cilacap nggak ada. Sekarang kita dipimpin penjabat bupati, ya. Jadi nggak ada petahana wakil bupati, nggak ada petahana bupati. oke. Ya. Dan Jadi ini kalau sekaligus nanti penjabat nyalon dalam ya, aturan yang sekarang 5 bulan sebelum pencalonan ya, harus mengundurkan diri. Kalau niatnya baru Juli juga nggak boleh, harus sudah mulai ya, niat dari Juni. Artinya ya. nanti sudah tidak ada petahana. Iya, iya. Baik. Luar biasa. Kesempatannya sangat terbuka untuk semua Ya, calon. betul. Nah, eh, Bapak sudah menjadi ketua DPRD, pasti sudah bisa membayangkan persoalan-persoalan yang harus dihadapi Cilacap 5 tahun ke depan. Itu kira-kira apa aja, Pak? Itu menurut saya ada persoalan membangun masyarakat, membangun daerah. Ini kan banyak faktor. Membangun Ya, manusia, Cilacap, manusia Indonesia, tentunya manusia Cilacap seutuhnya. Ini dari soal pendidikan.
Kemudian membangun infrastruktur. Cilacap itu luas. SK Bupati mengenai jalan saja kita hitung kurang lebih itu dengan hitungan para UPT, PUPR, kebutuhan anggaran 870 miliar. Itu baru benar. Belum itu jalan desa yang masyarakat tidak tahu itu jalan nasional, provinsi, pusat, atau desa. Tapi pembangunan infrastruktur jalan saja, jalan kabupaten paling tidak menggunakan 870. Sementara PAD kita baru 700 miliar lebih. Sementara semua dari dana alokasi, dari dana pusat, transfer pusat. Gitu. Nah ini menjadi persoalan yang saya selalu pesan. Saya selalu pesan, siapapun yang mau nyalon dari partai apapun, adanya kabupaten ini ada dulu sebelum kita nyalon. Jangan setelah nyalon tidak tahu masalah, tahu-tahu loh kok begini, ini harus, karena saya warga Cilacap asli, saya lahir di Cilacap, saya kepengen siapapun kalau Tuhan menggariskan menjadi pemimpin siapapun, ini tahu permasalahan dulu, baru nanti bersedia. Karena bupati itu menjalankan perintah undang-undang, bukan presiden pembuat undang-undang. Ya, baik. Ada yang punya gagasan, tadi karena dikatakan Cilacap terlalu luas, untuk memecah Kabupaten Cilacap, itu kemungkinannya seperti apa, Pak? Menurut saya itu memecah kabupaten bukan keinginan dan permintaan masyarakat. Itu kewajiban kita. Ngurus masyarakat dengan 2 juta lebih, ini bohong lah kalau bisa terusi oleh hari ini. Tapi ini perlu kita sampaikan bahwa Cilacap yang luas, berapa PAD apabila dibagi Cilacap Barat dan Timur? Jangan-jangan setelah dibagi hari ini, maka Cilacap Barat tidak bisa berdiri sendiri, yang 10 tahun bisa kembali ke Kabupaten Induk. Sehingga apakah menjadi masalah? Kalau menurut saya, Pak Bambang, kita pernah menyampaikan, kita orang tua, maka berikan anak kita rumah dan pendapatan. Setelah dipisah berarti harus berdiri. Berarti caranya bagaimana? RT RW sudah dibuat. Segera dibuat sebuah RDTR, rencana detail tata ruang. Jadikan Cilacap Barat beberapa kawasan industri kayak di Sidarja. Sudah selesai RDTR zaman Bu PJ-nya Bu Ninit. Nah, di daerah Cipari nanti di situ akan berdiri beberapa pabrik, bukan pabrik, pengolahan segala macam. Harapannya apa? Begitu keinginan masyarakat dan keinginan kita semua itu dipecah secara administrasi, di sana bisa berdiri karena ada PAD dari Cilacap Barat. Begitu. Jangan ada cerita, ayo dipisah, jangan. Tapi kalau sudah mekar, kira-kira pendapatannya dari mana? Ini yang harus konsen hari ini, siapapun, apalagi saya masih jadi ketua DPRD, kita harus dorong itu. Caranya apa? Regulasinya, RDTR-nya diselesaikan dulu. Semua RDTR selesaikan, pembangunan tarik investor wilayah barat, supaya nanti dipecah, tidak timpang antara Cilacap Timur dan Barat. Iya. Pak Taufik, Cilacap ini kan termasuk daerah yang beruntung ya, artinya bahwa banyak usaha-usaha besar di situ. Ada Pertamina, ada pabrik semen, mungkin juga ada usaha-usaha lain, punya pelabuhan dan sebagainya, punya lapangan terbang. Apakah itu tidak mungkin tadi untuk meningkatkan PAD sehingga bisa dibagi antara Cilacap dan Cilacap Barat? Ya, kalau pelabuhan contoh, kalau Pertamina contoh, tidak mungkin Pertamina akan dibangun di tengah sana, karena Pertamina itu mengolah bahan dari Timur Tengah, kebanyakan itu minyak mentahnya, sehingga membutuhkan pelabuhan terdekat. Walaupun dengan pipeline bisa. Nah, ini dana bagi hasilnya juga tidak banyak, dikarenakan pengolahan yang banyak kan pengolahan dari minyak dalam negeri. Sedangkan kita tahu minyak dalam negeri mahal harganya dan kualitasnya beda, bagus banget sehingga diekspor. Kita impor yang kualitasnya residunya banyak dibutuhkan kayak aspal. Nah, ini DBH-nya kita nggak banyak. Kemudian pengembangan untuk Cilacap Barat, pelabuhan ada di sini. Itu juga pelabuhan tidak maksimal. Karena pelabuhan kita peti kemas. Bukan peti kemas, pelabuhan kita pelabuhan curah. Kalau ke depan Pemkab mau mengambil peran, undang-undang kepelabuhan hari ini sudah berbeda.
Ya. boleh mendirikan. Maka BUMD kita bisa kerjasama dengan Antam, itu ada pelabuhan misalkan, mengambil pangsa pasar PLTU misalkan. Nah, Ya. ini dibagi nggak bisa, tapi di sana ada potensi yang bisa diambil. Tidak usah dipaksakan seperti barangkali dengan kultur yang berbeda, dengan hasil alam berbeda. Maka dulu waktu RT RW dibuat, saya sudah jadi ketua DPRD, Ya. saya sampaikan, RT RW-nya jangan larang, jangan punya cita-cita Ya. kita menjadikan pelabuhan ini menjadi seperti Singapura, ini pelabuhannya pelabuhan Ya. surah kok. Kalau Ya. mendirikan izin-izin pabrik sepatu di sini nggak bisa. Karena apa? Karena ekspornya, mengirimnya nggak bisa Ya. melalui pelabuhan Cilacap. Akhirnya mereka lari Oh. kepada daerah Pantura, semacam Ya. Kendal dan yang lain. Ini Ya. dirombak dulu menjadi pelabuhan peti kemas, baru Oh. bisa direncana pengembangan pelabuhan. Ini Ya. stagnan pelabuhan kita. Ya. Nah, kira-kira apa Pak sektor-sektor yang memungkinkan dikembangkan di Cilacap untuk Ya, yang pertama tadi perekonomian ke depan? dipetakan dulu, dipetakan dengan RDTR. Mana daerah pertanian kita, mana daerah pariwisata kita, mana daerah industri kita. Rencana detail tata ruang turunan dari RT RW selesaikan dengan menggunakan para ahli untuk kajian. Yang satu itu, jangan asal-asalan. Yang kedua, perizinan harus dipermudah. No sogok, dilarang. Sekarang kalau sudah mempersulit orang mau invest kalau dipersulit misalkan. Ini bagian dari penting menurut saya menjadi apa ya, rohnya dari sebuah investasi itu di dalam perizinan. Yang terakhir, potensinya kita gunakan. Contoh ini informasi buat masyarakat. Waktu pangdamnya Pak Widi, Pangdam Diponegoro, saya komunikasi bahkan satu mobil. Dan sudah ditindaklanjuti bahwa di daerah Teluk Penyu menjadi daerah barang milik negara. Dan kita diskusi meminta untuk menjadi barang milik daerah. Apa bedanya Cilacap dengan Purwokerto? Kabupaten pantai, kalau tidak bisa mengelola pantai itu. Dan ini menjadi pemerintahan sipil. Dan respon dari Pangdam luar biasa, surat sudah dikirimkan, suratnya resmi, barang milik negara menjadi barang milik daerah, dan berproses di Kementerian Keuangan. Ini tinggal dijemput. Kalau iya, maka sektor pariwisata itu tidak hanya menjadi kebanggaan orang Cilacap, tapi menjadi PAD yang bisa ditingkatkan. Tentunya PAD harus ditingkatkan tanpa harus menaikkan pajak yang menjadi beban. Kita olah pikir kita dari pariwisata, dari mengundang investor, dan dari sektor-sektor yang lain. Baik, luar biasa. Nah, terakhir Pak Taufik, apa harapan Bapak ya pada masyarakat atau warga Cilacap supaya menyongsong pilkada ini dijadikan sebagai momentum untuk apa semangat baru lah tadi dengan banyak persoalan tadi supaya bisa diperoleh pemimpin yang memang cocok atau memadai untuk menyelesaikan tugas-tugas ke depan. Terima kasih. Jadi harapan saya, yuk kita bangkit pikiran kita, hati kita, bahwa Cilacap milik kita. Cilacap milik kita. Siapa yang bisa menjadikan Cilacap baik adalah kita. Kemudian kita membentuk panitia namanya pemerintahan. Ada pemimpinnya. Maka mari kita berikan pemimpin yang amanah, yang memang baik. Kalaupun baik dan tidak, setelah kita berusaha, serahkan pada Tuhan. Karena itu rahasia Tuhan. Alif Lam Mim. Maka yang ingin kita sampaikan, memilih itu juga ibadah. Memilih itu kewajiban. Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Apapun kita berikan, kalaupun kita tidak menikmati, anak cucu kita yang menikmati, termasuk 5 menit di dalam itu. Maka pilihlah orang yang menurut saudara, istikharohlah kalau memang itu muslim, yang lain mungkin ada jalannya. Tapi besok jangan ulang kalau itu keliru, jangan ulang apalagi kalau itu salah,
jadikan Cilacap lebih menjadi kabupaten yang berjaya. Caranya apa? Caranya Bismillah. Milih yang baik di antara yang terbaik, yang di antara yang baik. Semua baik, tapi yang terbaik, yang kira-kira tepat di zamannya. Karena orang ini tepat di zaman ini belum tepat di zaman yang akan datang atau tepat di masa lalu. Tapi intinya, mari. Karena hari ini kritik-kritik. Ini kesempatan saya untuk menyampaikan. Ya. Seorang bupati, seorang DPRD, presiden hari ini yang ingin konotasinya adalah ingin dan ambisi. Padahal trias politika kita menjadikan ini kebutuhan negara. Kalau nggak ada orang yang pengen nyalon, wah itu nanti chaos negara. Nah, maka ini jadikan tarik. Kalau sudah begitu, tanggung jawab negara. Hari ini orang yang konon katanya, kalau mau nyalon di Cilacap bisa kurang lebih biaya 50 miliar. Saya pikir mencari orang yang lurus seperti penggarisan benar sekali, susah untuk mendapatkan itu. Maka ini yang bisa turun adalah pembuat regulasi DPR RI dan pemerintah. Bagaimana kita bisa jadikan seperti negara kita, kabupaten kita kayak Kalingga, Ratunya Sima. Benar, aturannya benar dijalankan, insya Allah Cilacap jadi kabupaten yang baldatun toibatun warubun kufur. Baik, terima kasih, luar biasa Pak Haji Taufik Nur Hidayat, Ketua DPC PDI Perjuangan dan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa menjadi kenyataan dan Cilacap akan mendapatkan pemimpin yang luar biasa yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti dikemukakan tadi. Amin. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.